Malam itu, jalur Pantura tampak seperti arena perang tak kasat mata. Lampu-lampu kendaraan saling bersilangan, klakson bersahutan, dan para sopir melaju dengan emosi. Darto, seorang sopir truk logistik berpengalaman, sedang mengangkut baja menuju Surabaya. Ia sudah hafal medan dan sabar menghadapi kemacetan khas jalur Pantura. Namun malam itu berbeda. Dari belakang, sebuah bus akap melaju kencang, menyalip kendaraan-kendaraan lain dengan sembrono. Di tikungan tajam sebelum jembatan layang, bus itu nyaris menabrak truk Darto. Ia menginjak rem mendadak hingga muatan berguncang keras dan membuat ban mengeluarkan suara desit panjang. Sopir bus itu adalah Irwan, pria muda yang dikenal berani namun arogan. Ia tertawa dari balik kemudi, bahkan sempat mengacungkan jari tengah ke arah Darto, seolah tak merasa bersalah. Darto yang dikenal kalem pun terpancing emosi. Ia membunyikan klakson panjang dan mengejar bus tersebut. Mereka saling beradu klakson, saling pandang penuh kemarahan dari balik kaca depan kendaraan masing-masing. Penumpang bus terlihat panik, sementara kendaraan lain terpaksa menepi memberi jalan. Jalanan malam itu mendadak berubah menjadi panggung duel dua sopir yang tak mau mengalah. Setelah beberapa kilometer, Irwan akhirnya berhenti di sebuah warung kopi khusus sopir di pinggir jalan. Darto yang tak terima perlakuan barusan ikut menepi. Keduanya turun dengan sorot mata penuh dendam. Para sopir lain yang sedang menikmati kopi dan mie rebus di warung itu menyadari ketegangan yang memuncak. Mereka mencoba menenangkan, tapi amarah sudah kadung membara. Di jalur Pantura, kehormatan sopir bukan soal hukum, tapi soal gengsi dan siapa yang lebih kuat. Malam itu menjadi awal dari dendam panjang yang tak lagi bisa dibendung. Ketegangan di warung kopi itu langsung terasa begitu Darto dan Irwan turun dari kendaraan mereka. Darto mendekat sambil mengepalkan tangan, wajahnya merah oleh amarah dan rasa malu. Irwan, dengan gaya congkaknya, menyilangkan tangan di dada dan tersenyum sinis, memancing emosi lebih dalam. Beberapa sopir yang nongkrong di warung berusaha menengahi, tapi keduanya sama-sama keras kepala. Dalam sekejap, kata-kata kasar berhamburan. Irwan menyindir Darto sebagai sopir tua yang tak tahu diri, dan itu jadi pemicu perkelahian hebat. Darto menyerang lebih dulu, menghantam wajah Irwan dengan tinju keras. Tapi Irwan tak sendiri. Dua kerubusnya langsung ikut campur, menghantam Darto dari samping. Darto jatuh ke tanah, ditendang dan dipukuli bertubi-tubi. Warung kopi berubah menjadi arena kekerasan brutal. Pemilik warung panik dan berteriak minta tolong. Beberapa sopir lain hanya menonton dengan ragu, tak ingin ikut terseret. Wajah Darto berdarah, bajunya sobek, dan tubuhnya penuh luka memar. Setelah puas menghajarnya, Irwan dan krunya meninggalkannya begitu saja, naik ke bus dan melaju meninggalkan lokasi. Darto terbaring lemah di dekat selokan warung kopi, dihampiri seorang sopir tua yang akhirnya berani membantu. Dengan susah payah, ia dibawa ke klinik terdekat untuk mendapat perawatan. Namun yang lebih parah dari luka fisiknya adalah rasa malu dan harga diri yang terkoyak. Ia bukan hanya dihajar di depan umum, tapi direndahkan sebagai sesama sopir. Dendam mulai membara dalam hati Darto, dan jauh di rumah, anak laki-lakinya Rio, seorang pemuda temperamental, akan segera tahu tentang peristiwa itu, dan tekadnya untuk membalas perlakuan keji terhadap ayahnya akan menjadi awal dari tragedi yang lebih besar. Rio duduk termenung di depan rumah saat telepon dari salah satu teman ayahnya masuk. Suaranya panik, mengabarkan bahwa Darto dikeroyok dan sedang dirawat di klinik pinggiran kota. Tanpa banyak tanya, Rio langsung menyalakan motor dan melaju kencang ke tempat itu. Hatinya berkecamuk antara cemas dan marah. Setibanya di klinik, ia mendapati sang ayah dengan wajah lebam, mata kiri bengkak, dan luka di pelipis. Melihat kondisi itu, Rio langsung mengepalkan tangan. Ia mencium kening ayahnya pelan, lalu bersumpah di dalam hati bahwa kejadian ini tidak akan berakhir begitu saja. Darto mencoba menahan amarah anaknya. Ia tahu dunia jalanan penuh risiko, dan ia tak ingin Rio terjerumus lebih jauh. Tapi kata-katanya tak lagi bisa menembus kepala Rio yang telah dipenuhi niat balas dendam. Setelah mendapat keterangan tentang siapa pelaku pengeroyokan dan dari mana bus itu berasal, Rio mulai menyusun rencana. Ia bukan sekadar anak sopir, Rio punya pergaulan keras di jalanan, dan pernah bekerja sebagai kernet bus sebelum akhirnya berhenti karena sering terlibat perkelahian. Baginya, kehormatan keluarga lebih penting dari hukum. Malam harinya, Rio berkumpul dengan 3 orang temannya yang juga mantan kernet.
Mereka berkumpul di bengkel tua milik pamannya, membicarakan rencana pembalasan. Rio sudah tahu bahwa Irwan akan melewati jalur yang sama 2 hari lagi. Ia juga tahu tempat istirahat favorit sopir-sopir bus akap sebelum masuk ke terminal utama. Ia menyiapkan segala sesuatunya, dari senjata tumpul, hingga rantai besi, semua disembunyikan di dalam mobil pickup yang akan mereka gunakan. Bagi Rio, ini bukan sekadar pembalasan, ini tentang membalut luka ayahnya dengan kehormatan yang direbut paksa. Terminal bayangan di pinggir kota itu selalu ramai menjelang malam. Bus-bus akap dari berbagai arah berhenti untuk menurunkan penumpang tanpa izin resmi. Di sana, sopir dan kru biasanya beristirahat, ngopi, atau mencari penumpang tambahan. Irwan dan krunya juga tiba malam itu, santai seperti tak terjadi apa-apa. Mereka bercanda di warung kopi, membahas perjalanannya dan sesekali membanggakan kejadian saat mereka menghajar sopir tua di Pantura. Kata-kata itu menyebar cepat, dan tawa mereka menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Di kejauhan, Rio dan 3 temannya mengamati. Mereka berpakaian biasa, seperti orang-orang terminal pada umumnya, tapi wajah-wajah mereka penuh amarah. Rio mengatur posisi, memastikan bahwa Irwan dan kru busnya sudah tidak bisa lari. Saat Irwan hendak masuk kembali ke dalam bus, Rio langsung menghadangnya. Tatapan mereka bertemu, dan Irwan butuh waktu 2 detik untuk mengenali wajah Rio, wajah yang sangat mirip dengan Darto, hanya lebih muda dan lebih beringas. "Lo anaknya?" "Iya," kata Irwan setengah tersenyum meremehkan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimat, pukulan keras dari Rio mendarat di wajahnya. Perkelahian pecah seketika, Rio dan teman-temannya menyerang cepat dan brutal. Rantai, besi, dan kayu menghantam tubuh Irwan dan 2 krunya. Orang-orang di sekitar terkejut, sebagian lari menjauh, sebagian lagi merekam kejadian dengan ponsel. Irwan jatuh tersungkur, darah mengucur dari pelipis dan hidungnya. Salah satu krunya pingsan di tempat, sementara yang lain berteriak minta tolong. Rio tidak berbicara sepatah kata pun, matanya dingin, tangannya tak henti memukuli. Malam itu, terminal bayangan menjadi ladang balas dendam yang memuaskan hasrat Rio, namun juga menyisakan jejak hukum yang tak bisa dihindari. Keesokan paginya, video perkelahian brutal di terminal bayangan menyebar luas di media sosial. Potongan gambar Rio yang menghantam Irwan dengan rantai besi menjadi viral dan memicu perdebatan panas. Beberapa netizen menyalahkan Rio karena tindakan kekerasan yang kelewatan, tapi banyak juga yang justru membela, menganggapnya sebagai aksi balas dendam yang wajar. Namun bagi kepolisian, tindakan itu tetap pelanggaran hukum berat. Kapolsek setempat segera memerintahkan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku. Dalam waktu singkat, nama Rio dan teman-temannya sudah masuk daftar buronan. Polisi mendatangi rumah Darto, dan langsung menginterogasi. Meski tubuhnya masih lemah, Darto menolak membuka mulut. Ia tahu Rio melakukannya demi dirinya, dan sebagai ayah, ia tak akan mengkhianati darah dagingnya. Namun tekanan hukum tak main-main. Polisi menyita rekaman CCTV terminal, meminta keterangan saksi, dan memburu keberadaan Rio. Di tengah itu semua, Irwan masih dirawat di rumah sakit, dengan luka serius di kepala dan lengan patah. Ia kini tak bisa lagi menyetir dalam waktu lama, dan pihak POM mulai mempertimbangkan untuk memecatnya demi meredam situasi. Rio dan teman-temannya bersembunyi di gudang tua milik salah satu kenalan mereka di perbatasan kota. Mereka sadar, waktu mereka terbatas sebelum polisi berhasil menemukan jejak. Tapi di balik persembunyian itu, Rio justru semakin tenang. Ia merasa sudah menebus kehormatan ayahnya, dan jika harus masuk penjara, ia siap. Namun yang belum ia tahu, balas dendam itu belum berakhir. Keluarga Irwan, yang juga berasal dari kalangan keras, tak menerima begitu saja. Diam-diam, adik Irwan, Andra, mulai merencanakan sesuatu yang lebih kejam, dan siklus kekerasan pun kembali berputar. Andra, adik kandung Irwan, adalah sosok yang lebih pendiam namun jauh lebih berbahaya. Berbeda dari Irwan yang meledak-ledak dan suka pamer kekuasaan di jalanan, Andra dikenal sebagai mantan preman pelabuhan yang kini menjadi koordinator lapangan di sebuah perusahaan logistik besar. Ketika kabar pengeroyokan terhadap Irwan sampai ke telinganya, Andra tak langsung bereaksi. Ia duduk tenang di ruang kecilnya, menonton video perkelahian itu berulang kali dengan mata tajam. Ia tidak hanya melihat kekerasan, tapi juga kehinaan yang menimpa keluarga mereka. Dan bagi Andra, kehinaan seperti itu hanya bisa dibalas dengan darah. Beberapa hari kemudian,
Ia menghubungi dua orang lama dari masa kelamnya, Rojak dan Gimbal, dua algojo jalanan yang dulu terkenal di Terminal Tanjung Priok. Mereka sudah jarang beraksi, tapi untuk Andra, mereka bersedia turun lagi. Target mereka bukan Rio, tapi Darto. Menurut Andra, membunuh Rio akan terlalu cepat. Ia ingin Rio merasakan kehilangan dan penderitaan lebih dulu. Maka disusunlah rencana gelap untuk menyergap Darto saat sedang menarik truk di jalur malam menuju Cikampek. Semua pergerakan Darto mulai diawasi, dari rute tetapnya hingga tempat ia biasa berhenti ngopi di pinggir jalan. Malam itu, Darto merasa ada sesuatu yang aneh. Truk tuanya seolah diikuti oleh dua motor sejak keluar dari rest area. Tapi ia mencoba berpikir positif, hingga tiba-tiba, di tikungan sepi sebelum masuk jalur tol, dua motor itu menyalip dan memaksa truknya berhenti. Sebelum sempat turun, kaca depan dihantam besi. Pintu dibuka paksa, dan Darto diseret keluar. Ia melawan sekuat tenaga, namun tubuhnya yang belum pulih total membuatnya tak berdaya. Dalam gelap malam dan suara jangkrik, Darto dihajar habis-habisan. Salah satu pukulan besi mengenai tengkoraknya, dan darah mulai mengalir deras dari kepala. Darto tergeletak diam, tak bergerak. Para pelaku melarikan diri dengan cepat, meninggalkan tubuh tua itu di aspal dingin. Rio berlari sekuat tenaga ke rumah sakit setelah mendapat kabar dari seorang sopir yang mengenali ayahnya tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan. Dadanya sesak, pikirannya kosong. Setibanya di IGD, tubuh Darto sudah terbujur kaku di atas ranjang dengan selimut putih menutupi wajahnya. Rio terdiam, lututnya lemas, lalu jatuh terduduk sambil menahan air mata. Tangis itu pecah dalam hening yang menyakitkan, bukan sekadar kehilangan, tapi juga rasa bersalah, karena ia tahu, kematian ayahnya adalah akibat langsung dari balas dendam yang ia mulai. Pihak rumah sakit hanya bisa memberikan penjelasan singkat, Darto mengalami luka parah di kepala dan mengalami pendarahan otak. Tidak ada identitas pelaku, tapi dari luka-luka dan cara serangan, jelas ini adalah pembunuhan terencana. Polisi kembali datang, kali ini untuk menyelidiki kasus Darto. Tapi Rio tak lagi percaya pada hukum. Baginya, dunia sudah terlalu kotor untuk menunggu keadilan dari aparat. Ia menatap jenazah ayahnya sekali lagi, lalu menggenggam erat liontin kecil yang dulu selalu digantung di kaca spion truk. Tenang, ya, aku akan selesaikan ini semua, bisiknya lirih. Pemakaman berlangsung sederhana, dihadiri segelintir sopir dan teman lama Darto. Namun di balik tangisan dan taburan bunga, Rio sudah mulai menyusun rencana baru. Ia mencari tahu siapa yang berada di balik pembunuhan itu. Dari gosip sopir ke sopir, nama Andra mulai disebut, adik Irwan yang dikenal licin dan berbahaya. Rio tahu, kali ini dia berhadapan bukan dengan sesama sopir, tapi dengan seorang kriminal yang sesungguhnya. Dan satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah membunuh Andra. Rio pun mulai menghubungi kembali jaringan lamanya, kali ini bukan untuk berkelahi, tapi untuk perang berdarah. Rio kembali ke dunia kelam yang dulu pernah ia tinggalkan, lingkaran preman pasar, pengawal logistik, dan sopir-sopir liar yang hidup di bawah aturan jalanan. Ia mencari senjata, informasi, dan orang-orang yang cukup nekat untuk berdiri bersamanya. Perlahan, Rio mulai membangun kembali geng lamanya, terdiri dari para mantan sopir, ojek liar, dan tukang parkir yang punya dendam terhadap anak buah Andra. Di bengkel tua milik Ujang, rekan lama Darto, Rio menggelar pertemuan rahasia. Kita nggak cuma balas dendam, kita bersihkan jalanan dari binatang-binatang yang ngerasa paling berkuasa, ucapnya dengan suara bergetar penuh amarah. Sementara itu, Andra mulai merasakan tekanan. Ia tak bodoh, ia tahu pembunuhan terhadap Darto akan menyalakan perang terbuka. Maka ia memperkuat pengaruhnya di jalur logistik dan terminal bayangan. Ia menyuap beberapa polisi, memperketat pengawasan, dan menyuruh anak buahnya mempersenjatai diri. Andra juga mendatangkan beberapa preman dari luar kota untuk menjaga wilayah kekuasaannya. Jalur distribusi barang kini bukan lagi sekadar rute niaga, tapi zona merah tempat dendam dan kekuasaan dipertaruhkan. Sopir-sopir netral jadi was-was. Mereka tahu, perang ini akan membawa korban lebih banyak. Konflik pecah pertama kali di tikungan tol dekat Karawang. Sebuah truk milik anak buah Andra dilempari batu dan dipaksa berhenti. Rio dan dua rekannya menyerang cepat, menghajar sopir dan kernetnya hingga babak belur. Pesan yang mereka tinggalkan jelas, ini baru pembuka. Malam-malam berikutnya, giliran anak buah Rio yang disergap di rest area, dipukuli dan dirusak kendaraannya.
Perang tak lagi bisa dihindari. Jalanan yang dulu penuh klakson dan lampu malam kini jadi medan tempur senyap, tanpa peluru, tapi dengan besi, rantai, dan darah. Perang yang awalnya hanya serangan balasan kini berubah menjadi kekacauan terbuka. Suatu malam, di ruas tol Cikampek kilometer 68, dua kelompok, anak buah Rio dan kaki tangan Andra, saling berhadapan. Tak ada kata-kata, hanya tatapan penuh kebencian dan besi yang diangkat. Perkelahian pecah dengan brutal. Rantai, besi, kayu, bahkan linggis dipakai untuk saling melumpuhkan. Mobil-mobil truk yang melintas terpaksa berhenti. Para pengemudi panik menyaksikan pertarungan liar seperti perang zaman purba. Darah mengalir di aspal, dan jeritan menggema di tengah gelap malam yang mencekam. Rio ada di garis depan, berduel langsung dengan salah satu tangan kanan Andra, si Gimbal. Keduanya saling hantam tanpa ampun. Gimbal berusaha menebas wajah Rio dengan rantai, tapi Rio berhasil menghindar dan menghantam perutnya dengan palu besi. Tubuh Gimbal roboh, namun Rio tahu ini belum selesai. Beberapa anak buah Andra mulai mundur setelah satu dari mereka tewas tersabet pecahan plat logam. Polisi tol akhirnya datang dan membubarkan bentrokan, tapi hanya menangkap dua orang. Yang lain, termasuk Rio, berhasil kabur ke kebun kosong di sisi tol, berdarah-darah namun tak gentar. Kabar pertarungan itu menyebar cepat ke seluruh kalangan sopir dan dunia logistik. Ketakutan mulai tumbuh, banyak pengusaha mulai menahan armadanya untuk tidak beroperasi malam hari. Jalur distribusi terganggu, dan harga-harga barang mulai naik di beberapa daerah karena pengiriman terganggu. Polisi mulai mendapat tekanan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik ini, namun mereka kesulitan karena dua kelompok ini sangat mobile dan saling menutupi. Sementara itu, Rio duduk di balik truk tua, tangannya gemetar karena luka, namun matanya tetap menyala. Perang belum selesai, darah belum cukup dibayar. Rio tahu, selama Andra masih hidup, kekacauan takkan pernah berhenti. Ia memutuskan untuk mengakhiri semua ini dengan satu tujuan, membunuh Andra. Bersama dua orang kepercayaannya, Asep dan Bayu, ia mulai melacak keberadaan sang musuh. Dari info sopir terminal, mereka mendapat petunjuk bahwa Andra sering menginap di sebuah rumah kontrakan yang tersembunyi di belakang gudang logistik di kawasan Cilincing. Rio tak mau gegabah. Ia mempelajari pergerakan Andra selama seminggu, mencatat jam datang pergi, jumlah pengawal, dan titik lemah penjagaan. Ia tak lagi bertindak sebagai sopir, tapi seperti pemburu dalam bayang-bayang. Sementara itu, Andra mulai gelisah. Kekalahannya di tol Cikampek membuat reputasinya goyah. Beberapa anak buah mulai meragukan kepemimpinannya, dan sebagian bahkan membelot ke pihak Rio secara diam-diam. Ia merasa terkepung, tapi egonya terlalu tinggi untuk mundur. Ia tetap melanjutkan kegiatan ilegalnya, menyelundupkan barang-barang tanpa izin dan menguasai jalur pengiriman dengan cara premanisme. Namun malam demi malam ia tidur tak tenang, selalu terbangun karena mimpi buruk, mimpi tentang truk tua ayah Rio dan besi yang menghantam tubuhnya sendiri. Rio memutuskan malam Kamis sebagai hari eksekusi. Ia dan dua rekannya menyusup melalui kebun kosong di belakang gudang, menyelinap tanpa suara hingga ke pagar rumah kontrakan Andra. Satu persatu pengawal Andra dilumpuhkan cepat, Asep menusuk dari belakang, Bayu memukul kepala dengan linggis. Hingga akhirnya, mereka masuk ke dalam rumah dan menemukan Andra sedang mabuk berat di ruang tengah. Tatapan Andra langsung berubah menjadi ketakutan saat melihat Rio berdiri di ambang pintu dengan pisau besar. "Untuk ayahku," ucap Rio pelan sebelum menyergap ke depan dan memulai perhitungan terakhir. Andra sempat melawan. Dalam keadaan setengah mabuk, ia meraih botol kaca di samping meja dan melemparnya ke arah Rio. Botol itu meleset, namun cukup untuk memberi waktu Andra berdiri dan meraih sebilah pisau dapur dari laci. Asep dan Bayu hendak membantu, tapi Rio menahan mereka. "Ini urusan gue," katanya dingin. Duel di ruang tamu sempit itu berlangsung brutal. Pisau beradu, tubuh saling membentur dinding dan perabot. Darah mulai menetes dari tangan Rio, namun sorot matanya tetap tajam, tak peduli seberapa perihnya luka. Andra menjerit saat Rio berhasil menebas pahanya. Ia roboh ke lantai, terengah-engah, darah mengalir deras membasahi karpet. "Lu yang bunuh bokap gue," teriak Rio sambil menancapkan pisau ke bahu Andra. "Lu bikin semua sopir ketakutan. Lu pikir jalan ini milik siapa? Hah?" Andra hanya terisak, kini tubuhnya mulai gemetar. Rio mengangkat pisau tinggi-tinggi, lalu menghujamkan ke dada Andra tanpa ragu. Sekali,
2 kali, 3 kali, hingga tubuh itu tak lagi bergerak. Hening menyelimuti ruangan, hanya detak jantung Rio yang menggema di kepalanya. Setelah memastikan Andra benar-benar mati, Rio menjatuhkan pisau dan duduk terdiam di lantai. Napasnya berat, tangannya gemetar. Namun ada kepuasan dalam matanya, bukan karena ia telah membunuh, tapi karena ia telah menyelesaikan apa yang dimulai. Asep dan Bayu segera membakar sebagian rumah dan membersihkan jejak. Mereka menghilang malam itu juga, kembali ke dunia bayangan yang tak tercatat dalam hukum. Keesokan harinya, berita tentang pembunuhan Andra menyebar luas. Dunia sopir dan jalanan merespons dengan lega, satu teror telah tumbang. Tapi Rio tahu, kedamaian sejati belum tentu datang. Kematian Andra menjadi berita besar di kalangan kepolisian. Dikenal sebagai pelaku kriminal kelas kakap yang licin, terbunuh secara brutal di rumah kontrakannya, membuat pihak berwajib langsung bereaksi. Tim Reskrim Polda langsung membentuk satuan khusus untuk menyelidiki pelaku pembunuhan tersebut. Dari sisa-sisa kebakaran yang gagal menghancurkan total rumah, polisi menemukan jejak DNA, sidik jari samar, serta rekaman CCTV dari sekitar gudang yang mengarah pada 3 pria misterius. Salah satunya diduga kuat adalah Rio, mantan sopir truk yang sempat masuk daftar buron kecil beberapa tahun lalu. Rio sendiri telah berpindah kota. Ia dan 2 rekannya kini bersembunyi di daerah pesisir utara Jawa, hidup berpindah-pindah, menyamar sebagai buruh pelabuhan dan nelayan musiman. Namun hidup mereka tak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, Rio dibayangi rasa bersalah dan kecemasan. Ia sering terbangun karena mimpi buruk, wajah ayahnya yang hancur, jeritan Darto, dan tatapan mati Andra yang menancap di kepalanya. Bayu mulai menyarankan agar mereka melarikan diri ke luar negeri lewat pelabuhan gelap, namun Rio belum siap. Baginya, pelarian hanyalah penundaan dari kenyataan. Polisi semakin dekat. Seorang informan di pelabuhan melihat sosok Rio dan melaporkannya. Dalam waktu singkat, tim kecil dari kepolisian lokal melakukan penyergapan malam hari di barak nelayan. Rio dan Asep berhasil kabur lewat celah belakang, namun Bayu tertangkap. Ia dipukuli dan dipaksa buka mulut. Meski awalnya menolak, Bayu akhirnya menyebutkan kota terakhir yang jadi tempat singgah mereka, Rembang. Polisi langsung mengirim tim ke sana. Rio tahu waktunya tak banyak. Ia harus menentukan pilihan, terus lari, atau hadapi semua dan mengakhiri lingkaran dendam ini dengan cara berbeda. Rio merasakan tekanan yang semakin berat. Pengejaran polisi yang tak henti membuatnya sulit tidur dan merencanakan langkah berikutnya. Ia sadar, melarikan diri terus-menerus hanya memperpanjang penderitaan. Setelah berdiskusi panjang dengan Asep, Rio memutuskan untuk menghadapi kenyataan dan menyerahkan diri, tetapi dengan syarat ingin bicara terlebih dahulu kepada keluarga Darto. Ia merasa masih punya utang yang belum selesai, bukan hanya kepada ayahnya, tapi juga kepada komunitas sopir yang selama ini jadi saudaranya. Rio berharap dengan cara ini, ia bisa mencari pengampunan dan mengakhiri dendam yang sudah meracuni hidup mereka. Sebelum menyerahkan diri, Rio mengunjungi Ibu Darto di kampung halamannya. Pertemuan itu berlangsung penuh air mata dan kejujuran. Ibu Darto yang dulu penuh duka kini melihat Rio dengan pandangan lain, bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai orang yang berani bertanggung jawab. Mereka berbicara panjang tentang arti keluarga, keadilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. "Kami bukan ingin balas dendam, Rio. Kami hanya ingin kedamaian," ujar Ibu Darto dengan suara lirih. Momen itu membuka hati Rio, dan ia berjanji akan memperbaiki segalanya, meski harus melalui penjara sekalipun. Keesokan harinya, Rio menghubungi polisi dan menyerahkan diri. Ia tidak sendirian, bersama Asep, mereka menunggu petugas datang di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Penyerahan diri itu menghebohkan dunia sopir truk dan bus, karena Rio bukan hanya pelaku pembunuhan besar, tapi juga simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi selama ini. Namun, di balik jeruji besi, Rio tetap memikirkan satu hal, bagaimana mengakhiri perang antar sopir ini, agar tidak ada lagi darah tumpah di jalanan yang seharusnya jadi tempat mencari nafkah, bukan medan perang. Kehidupan Rio di balik jeruji besi bukanlah akhir yang mudah. Penjara adalah dunia baru penuh tekanan dan bahaya, di mana kekuatan dan reputasi menjadi mata uang utama. Rio yang dulunya penguasa jalanan kini harus beradaptasi dengan aturan keras di balik tembok beton. Ia sering berhadapan dengan napi lain yang ingin menguji keberanian dan kekuatannya. Namun, sikap rendah hati dan ketegasan Rio membuatnya dihormati sekaligus dijauhi.
Ia memilih untuk tidak terlibat dalam perkelahian yang sia-sia, fokus pada introspeksi dan merencanakan masa depan. Di dalam penjara, Rio juga berusaha membangun komunikasi dengan para sopir lain yang dipenjara karena kasus serupa, berharap dapat meredam konflik yang selama ini memecah belah komunitas mereka. Ia mulai menginisiasi diskusi kecil tentang perdamaian dan solidaritas sesama sopir. Beberapa napi yang awalnya musuh mulai membuka diri. Rio sadar, walau penjara membatasi kebebasannya, ia punya kesempatan membangun perubahan dari dalam. Ia menulis surat untuk keluarga, meminta mereka melupakan dendam dan mulai hidup baru tanpa kebencian. Sementara itu di luar, Asep terus berjuang membersihkan nama Rio. Ia mengumpulkan saksi dan bukti bahwa konflik ini tidak hanya soal dendam pribadi, tapi juga dipicu oleh ketidakadilan sistemik yang merugikan sopir kecil. Perlahan-lahan, media mulai melirik kasus ini sebagai contoh betapa pentingnya reformasi di dunia transportasi. Kisah Rio yang menyerahkan diri dan berusaha memperbaiki semuanya menjadi inspirasi. Namun, Rio tahu jalan ini panjang dan berliku. Ia bertekad bahwa suatu hari nanti, saat bebas, ia akan membantu menciptakan dunia sopir yang lebih adil dan damai. Di tengah upaya Rio membangun perdamaian, muncul sebuah pihak ketiga yang diam-diam mengamati dan memanfaatkan kekacauan di dunia sopir truk dan bus. Sebuah sindikat besar pengusaha transportasi gelap yang selama ini mendapatkan keuntungan dari konflik antar sopir, kini mulai bertindak lebih agresif. Mereka mengirimkan orang-orang bayaran untuk mengintimidasi sopir-sopir kecil agar tunduk dan menyerahkan kendali rute kepada mereka. Sindikat ini menguasai jalur-jalur utama, mematok harga tinggi, dan memaksa sopir untuk menerima kondisi yang merugikan. Konflik yang terjadi selama ini tidak hanya soal dendam pribadi, tapi juga strategi bisnis kotor untuk menguasai pasar. Informasi mengenai keberadaan sindikat ini mulai bocor ke telinga Rio melalui Asep yang masih berjuang di luar. Mereka sadar, perang antar sopir selama ini telah dimanfaatkan oleh sindikat untuk memperkuat cengkeraman mereka. Ini bukan hanya soal balas dendam atau dendam keluarga, tapi tentang melawan sistem yang lebih besar dan berbahaya. Rio yang masih di penjara mulai merencanakan cara untuk mengungkap sindikat ini, berharap bisa membawa keadilan tidak hanya bagi dirinya dan komunitas sopir, tapi juga untuk seluruh dunia transportasi yang selama ini terjerat dalam praktik kotor. Situasi menjadi semakin kompleks ketika beberapa anggota sindikat mulai bergerak melakukan aksi sabotase dan intimidasi ke keluarga sopir yang menolak tunduk. Keluarga Rio pun tidak luput dari ancaman. Dalam keheningan penjara, Rio merasakan beban yang semakin berat. Ia tahu, jika ingin mengakhiri siklus kekerasan dan ketidakadilan ini, ia harus keluar dan menghadapi sindikat tersebut secara langsung, atau segala pengorbanannya selama ini akan sia-sia. Tekanan dari dalam dan luar penjara membuat Rio semakin yakin bahwa dia harus keluar dan menghadapi sindikat yang mengancam komunitas sopir. Namun, dengan statusnya sebagai napi kasus pembunuhan, peluangnya untuk bebas secara hukum sangat kecil. Rio pun mulai merancang rencana pelarian yang terukur bersama Asep, yang berkomunikasi dengan cermat dari luar. Mereka mengumpulkan informasi dari dalam penjara tentang titik lemah sistem keamanan, jadwal pengamanan, serta kerjasama dengan beberapa napi lain yang juga merasa terjebak dalam sistem yang korup. Rencana pelarian itu bukan tanpa risiko. Rio harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan dan memicu tindakan represif dari petugas. Ia mulai berlatih dan mengorganisasi napi lain untuk mendukung aksi itu. Di luar, Asep berperan sebagai penghubung dengan pihak luar yang bisa membantu penyelundupan alat dan kendaraan. Semua anggota tim sadar bahwa pelarian ini adalah kesempatan terakhir dan harus dilakukan dengan tepat waktu dan persiapan matang. Jika gagal, bukan hanya Rio yang taruh nyawa, tapi juga mereka yang terlibat. Sementara itu, di luar penjara, situasi makin memanas. Sindikat mulai melancarkan operasi besar-besaran untuk menaklukkan komunitas sopir kecil yang menolak tunduk. Intimidasi, sabotase, bahkan kekerasan semakin sering terjadi. Keluarga Rio pun menjadi target ancaman. Tekanan ini menjadi motivasi tambahan bagi Rio untuk segera keluar dan memimpin perlawanan. Ia tak ingin melihat darah dan air mata terus mengalir sia-sia. Dengan tekad baja, Rio dan Asep menyiapkan langkah terakhir yang akan menentukan nasib mereka dan masa depan dunia sopir. Malam itu, rencana pelarian yang sudah dirancang selama berminggu-minggu akhirnya dijalankan. Rio dan beberapa napi yang menjadi sekutunya mulai bergerak dengan penuh kehati-hatian. Mereka memanfaatkan kelalaian petugas yang terbagi karena ada gangguan kecil di sisi lain penjara.
Dengan gerakan cepat dan koordinasi yang sudah dipersiapkan, mereka berhasil membuka pintu besi dari salah satu blok tahanan dan bergerak ke area yang lebih terbuka. Ketegangan dan adrenalin membuncah dalam diri Rio, karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Di luar penjara, Asep dan beberapa teman telah menyiapkan kendaraan dan jalur pelarian. Mereka bersembunyi di sebuah gudang tua tidak jauh dari lokasi penjara. Begitu Rio dan kawan-kawan berhasil keluar dari penjara, mereka langsung menumpang kendaraan tersebut, meninggalkan area dengan kecepatan tinggi. Meski begitu, sirene polisi yang sudah tahu pelarian itu mulai memburu mereka. Kejar-kejaran pun tak terelakkan. Rio tahu ini adalah titik balik, dan dia harus bertahan demi cita-cita besar yang ia bawa selama ini, menghentikan kekuasaan sindikat yang sudah terlalu lama merusak dunia sopir. Kendati penuh bahaya, Rio tetap fokus. Ia tak ingin hanya menjadi buronan, tapi ingin membuktikan bahwa keberanian dan kejujuran dapat melawan sistem yang korup. Rute yang dipilih menuju sebuah kota kecil di lereng pegunungan, tempat sekutu mereka menunggu dengan dukungan logistik. Dalam keheningan malam, Rio bertekad untuk tidak hanya mencari kebebasan bagi dirinya, tapi juga membawa perubahan nyata bagi seluruh komunitas sopir dan keluarga mereka yang selama ini terluka oleh perang dan dendam. Setelah pelarian yang dramatis, Rio dan kelompoknya berhasil mencapai kota kecil yang selama ini menjadi markas sementara mereka. Namun, kedamaian hanya sementara. Sindikat besar yang selama ini menguasai jalur transportasi segera mengerahkan pasukan bayaran untuk memburu Rio dan sekutunya. Mereka tahu bahwa jika Rio berhasil mengorganisasi perlawanan, bisnis mereka bisa hancur. Pertempuran terbuka pun tak terhindarkan. Jalan-jalan sempit dan gudang-gudang tua di kota itu berubah menjadi medan pertempuran antara kelompok Rio dan pasukan sindikat yang ganas. Rio yang kini memimpin kelompok kecil itu memanfaatkan keunggulan pengetahuan medan dan solidaritas komunitas sopir yang mulai bangkit. Mereka melakukan serangan-serangan kecil yang terukur, menghancurkan sarana sindikat, dan menyebarkan pesan agar sopir-sopir lain tidak takut bersatu melawan kekuatan kotor. Perang ini bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang harga diri dan keadilan. Setiap hari pertarungan semakin sengit, dan korban terus berjatuhan, baik dari pihak Rio maupun sindikat. Namun semangat perlawanan justru semakin membara di kalangan sopir. Di tengah kekacauan itu, dukungan dari masyarakat lokal dan beberapa pejabat yang mulai jera dengan praktik sindikat makin menguat. Mereka memberikan bantuan logistik dan perlindungan bagi kelompok Rio. Ini menjadi sinyal bahwa perubahan sudah dekat, walaupun jalannya masih panjang dan berbahaya. Rio sadar, kemenangan hanya bisa diraih jika semua bersatu dan tak ada lagi dendam pribadi yang membelah mereka. Perang terbuka ini adalah babak baru yang menentukan nasib dunia sopir dan masa depan yang lebih baik. Pertempuran yang berlangsung sengit membuat semua pihak mulai merasakan kelelahan dan kerugian besar. Di tengah kondisi itu, Rio mendapatkan informasi penting dari seorang informan bahwa pimpinan utama sindikat akan mengadakan pertemuan rahasia untuk merumuskan strategi baru. Ini adalah kesempatan emas bagi Rio dan kelompoknya untuk menghentikan dominasi sindikat sekali dan untuk selamanya. Dengan berbekal rencana matang dan dukungan yang semakin banyak, Rio memimpin serangan mendadak ke lokasi pertemuan tersebut. Serangan itu berjalan dengan intens dan brutal. Pertempuran di lokasi pertemuan sindikat menjadi penentu siapa yang akan menguasai dunia transportasi di wilayah tersebut. Berkat kerja sama solid dari kelompok Rio dan bantuan dari masyarakat serta pihak berwajib yang mulai bergerak, sindikat mengalami kerugian besar. Beberapa tokoh penting dari sindikat berhasil ditangkap, dan sumber daya mereka mulai terkikis. Momen ini menjadi titik balik yang menandai runtuhnya kekuasaan sindikat yang selama ini menindas sopir kecil. Namun, kemenangan ini bukan tanpa pengorbanan. Banyak anggota kelompok Rio yang gugur dan keluarganya harus menghadapi duka mendalam. Rio pun menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya soal balas dendam atau kekuasaan, tapi tentang membangun masa depan yang lebih baik tanpa kekerasan. Ia bertekad untuk mengakhiri konflik dan mulai membangun sistem transportasi yang adil, agar kejadian pahit ini tak terulang lagi. Titik balik ini menjadi awal perjalanan baru bagi Rio dan komunitas sopir. Setelah kemenangan besar melawan sindikat, Rio dan kelompoknya mulai membangun kembali kehidupan mereka. Mereka bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas sopir untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih adil dan transparan, tanpa ada lagi intimidasi atau praktik kotor. Banyak sopir yang dulu terjebak dalam ketakutan kini mulai merasa bebas dan dihargai. Rio menginisiasi pelatihan,
pembentukan koperasi sopir, serta pengawasan bersama agar bisnis transportasi bisa berjalan dengan baik dan aman. Perdamaian yang berhasil diraih tak berarti konflik sepenuhnya hilang, tetapi setidaknya mereka sudah menemukan jalan keluar yang lebih baik tanpa harus bergantung pada kekerasan dan balas dendam. Rio juga berusaha memperbaiki hubungannya dengan keluarga dan teman-teman lama yang sempat terputus karena konflik. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri dan perjuangan bersama. Harapan baru muncul di tengah bekas luka lama yang perlahan mulai sembuh. Kisah Rio dan komunitas sopir ini menjadi legenda di dunia transportasi. Mereka membuktikan bahwa meski dunia penuh persaingan dan bahaya, dengan keberanian, solidaritas, dan kejujuran, masa depan yang lebih cerah bisa diraih. Rio pun bertekad terus menjaga perdamaian dan keadilan yang sudah mereka perjuangkan dengan darah dan air mata. Masa depan dunia sopir kini penuh harapan dan kemungkinan baru, terbebas dari bayang-bayang kekerasan dan ketakutan.